Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan belajar matematika untuk kelas 4 sekolah dasar, bab 5 bangun datar. Kita akan belajar mulai halaman 147 sampai dengan 157. Materi ini sesuai dengan buku paket matematika kelas 4 revisi 2022 kurikulum merdeka. Let's go anak-anak. Nomor 2, bangun datar segitiga. Banyak benda di sekitar kita yang berbentuk segitiga seperti penggaris segitiga, rambu lalu lintas, dan lain-lain. Bangun segitiga ini memiliki beberapa jenis yang berbeda bentuk dan ciri-cirinya. Perhatikan segitiga di bawah ini. Misalkan nama segitiga tersebut adalah segitiga ABC. Jika kita perhatikan segitiga di atas, maka kita dapat mengetahui bahwa dalam segitiga terdapat 3 ruas garis, yaitu ruas garis AB, BC, dan AC. Selanjutnya, 3 ruas garis tersebut masing-masing dinamakan dengan sisi, sehingga segitiga memiliki 3 sisi, yakni sisi AB, sisi BC, dan sisi AC. Dalam segitiga itu juga terdapat 3 sudut, yakni sudut A, sudut B, dan sudut C. Terdapat juga 3 titik sudut, yakni titik A, titik B, dan titik C. Jelas bahwa dalam segitiga tersebut, sifat-sifat atau ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki 3 sisi, memiliki 3 sudut, dan memiliki 3 titik sudut. Kesimpulannya adalah 1. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sudut. 2. Segitiga adalah segi banyak yang memiliki 3 sisi. Pengelompokan segitiga berdasarkan sisinya. Ayo beraktivitas. Di aktivitas 2, mengelompokkan segitiga berdasarkan sisinya. Alat dan bahan, sedotan atau lidi, benang atau tali, dan gunting. Langkah kerja. 1. Potong sedotan atau lidi menjadi 3 bagian sama panjang. 2. Hubungkan ujung masing-masing secara sambung menyambung. 3. Kaitkan dengan benang atau tali. 4. Amatilah bidang apa yang terbentuk, gambarkan di buku. 5. Potong sedotan menjadi 3 bagian dengan 2 bagian yang sama panjang. Langkah 6. Sambungkan dengan benang atau tali di setiap ujungnya. Langkah 7. Amatilah bidang apa yang terbentuk, gambarkan di buku. Langkah 8. Lakukan hal serupa dengan panjang bagian yang berbeda panjangnya. 9. Diskusikan bersama anggota kelompok hal-hal berikut ini. A. Apakah sama gambar yang terbentuk dari ketiga bangun datar tersebut? Nah, pada gambar yang pertama membentuk segitiga sama kaki, gambar kedua segitiga sama sisi, dan gambar yang ketiga segitiga sembarang. Pertanyaan B, tuliskan ciri-ciri yang kalian temukan di ketiga bangun datar tersebut. Nah, ciri-ciri untuk segitiga sama kaki memiliki 3 sisi, ya. Memiliki 2 sisi sama panjang, iya. Memiliki 3 sisi sama panjang, tidak. Untuk ciri-ciri segitiga sama sisi, memiliki 3 sisi, iya. Memiliki 2 sisi sama panjang, iya. Memiliki 3 sisi sama panjang, iya. Berikut ciri-ciri segitiga sembarang. Memiliki 3 sisi, iya. Memiliki 2 sisi sama panjang, tidak. Memiliki 3 sisi sama panjang, tidak. Nomor 10, presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas dengan percaya diri. Pertanyaan A, ciri apa saja yang dimiliki segitiga sama kaki? Segitiga sama kaki memiliki 2 sisi sama panjang. Pertanyaan B, ciri apa saja yang dimiliki segitiga sama sisi?
Segitiga sama sisi memiliki 3 sisi sama panjang. Pertanyaan C, apakah ada ciri segitiga sama kaki yang tidak dimiliki segitiga sama sisi? Jawabannya tidak ada. Pertanyaan D, apakah ada ciri segitiga sama sisi yang tidak dimiliki segitiga sama kaki? Ada, yaitu ketiga sisinya sama panjang. Pertanyaan E, apakah yang kalian simpulkan berdasarkan hasil pengamatan kalian? Kesimpulannya, segitiga sama sisi dapat disebut juga sebagai segitiga sama kaki. Pertanyaan nomor 11, berdasarkan kegiatan tersebut, dapatkah kalian menyimpulkannya? Pertanyaan A, apakah segitiga sama kaki? Segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki 2 sisi sama panjang. Pertanyaan B, apakah segitiga sama sisi? Segitiga sama sisi adalah segitiga yang memiliki 3 sisi sama panjang. Pertanyaan C, apakah segitiga sembarang? Jawabannya adalah segitiga yang 3 sisinya tidak ada yang sama panjang. Ayo mengamati, perhatikan beberapa gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, terdapat 3 jenis segitiga, yaitu segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Untuk mengetahui sifat-sifat dari ketiga jenis segitiga tersebut, perhatikan penjelasan berikut. Segitiga sama kaki. Anak-anak, tahukah kalian nama segitiga tersebut? Ya, benar sekali. Segitiga tersebut adalah segitiga sama kaki. Amati segitiga sama kaki tersebut. Segitiga sama kaki memiliki 2 sisi yang panjangnya sama. Misalnya, segitiga sama kaki tersebut adalah segitiga ABC seperti di bawah. Terlihat bahwa panjang AC sama dengan panjang BC. Ditulis AC, simbol sama dengan BC. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki 2 sisi sama panjang. Anak-anak, adakah kalian tahu nama segitiga di samping? Ya, benar sekali. Namanya adalah segitiga sama sisi. Misalnya, segitiga tersebut dinamakan segitiga PQR. Terlihat panjang PQ sama dengan panjang QR sama dengan panjang PR. Selanjutnya dapat ditulis dengan PQ sama dengan QR sama dengan PR. Kesimpulannya, segitiga sama sisi adalah segitiga yang semua sisinya sama panjang. Nomor 3, segitiga sembarang. Perhatikan segitiga di samping, apakah segitiga sisinya tidak ada yang sama panjang? Nah, tidak ada ya. Misalkan segitiga sembarang tersebut segitiga DEF seperti di bawah ini. Setelah diamati, terlihat panjang DE tidak sama dengan panjang EF. Dan juga tidak sama dengan panjang DF, atau ditulis DE dengan simbol tidak sama dengan EF, tidak sama dengan DF. Kesimpulannya, segitiga sembarang adalah segitiga yang sisi-sisinya tidak ada yang sama panjang. Nah, setelah mempelajari sifat-sifat segitiga berdasarkan sisinya tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Nah, kalian perhatikan tabel berikut ini. Pengelompokan segitiga berdasarkan sudutnya. Ayo beraktivitas. Aktivitas 3, pengelompokan segitiga berdasarkan sudutnya. Alat dan bahan, unsur derajat, alat tulis. Langkah kegiatan yang pertama, mintalah pada guru bentuk-bentuk segitiga yang terbuat dari kertas lipat.
2. Tandai segitiga yang diberikan guru dengan nomor kelompok garis bawah 1 untuk segitiga pertama dan seterusnya. Nah, di sini contohnya untuk segitiga berwarna biru, I garis bawah 1, segitiga berwarna merah, I garis bawah 2, segitiga berwarna hijau, I garis bawah 3. Langkah ketiga, berikanlah nama titik sudut setiap segitiga. Misalkan, segitiga I garis bawah 1 ABC untuk segitiga I garis bawah 2 DEF dan untuk segitiga I garis bawah 3 PQR. Langkah keempat, ukurlah masing-masing besar sudut setiap segitiga menggunakan busur derajat. Kemudian buat dan isilah tabel seperti berikut. Nah, untuk nomor 1, kode segitiga I garis bawah 1 segitiga ABC. Untuk titik sudut A besarnya 80 derajat, titik sudut B besarnya 40 derajat, dan titik sudut C besarnya 60 derajat. Nomor 2, kode segitiga I garis bawah 2 segitiga DEF. Untuk titik sudut D besarnya sudut 35 derajat, titik sudut E 90 derajat, titik sudut F besarnya 55 derajat. Nomor 3, kode segitiga I garis bawah 3 segitiga PQR. Titik sudut P besarnya 100 derajat, titik sudut Q 35 derajat, dan titik sudut R besarnya 45 derajat. Langkah ke-5, sambil mengingat materi macam-macam sudut, buatlah dan isilah tabel berikut. Nah, ini kita isikan jenis sudutnya. 80 derajat itu termasuk sudut lancip, 40 derajat sudut lancip, 60 derajat sudut lancip. Kemudian nomor 2, untuk besar sudut 35 derajat termasuk sudut lancip, 90 derajat sudut siku-siku, 55 derajat termasuk sudut lancip. Nomor 3, besar sudut 100 derajat termasuk sudut tumpul, 35 derajat sudut lancip, dan 45 derajat sudut lancip. Nomor 6, perhatikan jenis sudut untuk setiap segitiga. Apakah sudut lancip, sudut siku-siku, atau sudut tumpul? Untuk nomor 1, kode segitiga I garis bawah 1 segitiga ABC. Banyaknya sudut lancip 3, sudut siku-siku 0, dan sudut tumpulnya 0. Nomor 2, kode segitiga I garis bawah 2 segitiga DEF. Banyaknya sudut lancip 2, sudut siku-siku 1, sudut tumpul 0. Nomor 3, kode segitiga I garis bawah 3 segitiga PQR. Banyaknya sudut lancip 2, sudut siku-siku 0, dan sudut tumpul 1. Nomor 7, diskusikan bersama anggota kelompok hal-hal berikut ini. A. Ciri apa saja yang dimiliki segitiga lancip? Segitiga lancip memiliki satu sudut lancip. B. Ciri apa saja yang dimiliki segitiga siku-siku? Segitiga siku-siku memiliki satu sudut siku-siku. C. Ciri apa saja yang dimiliki segitiga tumpul? Segitiga tumpul memiliki satu sudut tumpul. D. Apakah ada ciri segitiga lancip yang tidak dimiliki segitiga siku-siku atau sebaliknya? Jawabannya ada, ketiga sudutnya lancip. Pertanyaan E. Apakah ada ciri segitiga lancip yang tidak dimiliki segitiga tumpul? Jawabannya ada, ketiga sudutnya lancip. Pertanyaan selanjutnya atau sebaliknya, yaitu apakah ada ciri segitiga tumpul yang tidak dimiliki segitiga lancip? Jawabannya ada, yaitu memiliki satu sudut tumpul. Pertanyaan F, apakah ada ciri segitiga siku-siku yang tidak dimiliki segitiga tumpul?
Jawabannya ada, yaitu memiliki satu sudut siku-siku. Atau sebaliknya, yaitu apakah ada ciri segitiga tumpul yang tidak dimiliki segitiga siku-siku? Jawabannya ada, yaitu memiliki satu sudut tumpul. Pertanyaan G, apakah yang kalian simpulkan berdasarkan hasil pengamatan kalian? Kesimpulannya, segitiga lancip tidak dapat dikatakan segitiga tumpul dan sebaliknya. Segitiga lancip tidak dapat dikatakan segitiga siku-siku dan sebaliknya. Segitiga tumpul tidak dapat dikatakan segitiga siku-siku dan sebaliknya. Nomor 8, presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas dengan percaya diri. Nomor 9, berdasarkan kegiatan tersebut, dapatkah kalian menyimpulkan A. Apakah segitiga lancip? Segitiga lancip adalah segitiga yang tiga sudutnya merupakan sudut lancip. Pertanyaan B, apakah segitiga siku-siku? Segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki satu sudut siku-siku. Pertanyaan C, apakah segitiga tumpul? Segitiga tumpul adalah segitiga yang memiliki satu sudut tumpul. Anak-anak, amati sudut-sudut pada segitiga di samping ini. Apakah ketiga sudutnya lancip? Ya, betul sekali. Ketiga sudut dari segitiga tersebut berbentuk lancip. Misalkan segitiga tersebut dinamakan segitiga KLM. Terlihat bahwa sudut K, sudut L, dan sudut M merupakan sudut lancip. Sekarang, tahukah kalian nama segitiga ini? Ya, betul sekali, segitiga siku-siku. Misalkan kita memiliki segitiga siku-siku KLM berikut ini. Segitiga KLM memiliki satu sudut siku-siku, yaitu sudut K. Nah, sekarang tahukah kalian nama segitiga ini? Ya, betul sekali, segitiga tumpul. Misalkan kita memiliki segitiga PQR seperti di bawah ini. Nah, setelah diamati terlihat ada salah satu sudut yang tumpul, yaitu sudut P. Sekian dan terima kasih anak-anak. Jangan lupa untuk dukung terus ya channel Rajin Belajar. Caranya like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.